ya, maksudnya mungkin karena dia terancam gitu dengan posisi lo. Mungkin ya, gue juga nggak tahu sih. Ya, Padahal gue biasa-biasa aja, kayaknya belum berprestasi-prestasi amat. tapi emang ada aja orang-orang itu mungkin yang punya karakter nggak mau kalah. Nggak mau ada yang apa sih, bukan nggak ada yang nyanyiin, at least kayak disamain gitu tuh, mereka tuh nggak mau gitu. Mereka tuh selalu pingin menonjol dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Walaupun awalnya nge-support, gue juga punya pengalaman tuh dengan seorang Hmm. seperti itu. Jadi Hmm. dulu awal-awal Pas gue, lu ngantor. enggak di kerjaan, bidang kerjaan gue ini. Jadi awal-awal Hmm. gue masuk entertain banget tuh tahun 2017 ya kali, gue kan enggak apa sih, anak pingik gitu kan, nggak punya pengalaman apa-apa. Adalah orang yang emang udah berkecimpung duluan itu. Terus eh, dia mentorin gue, asli dia mentorin gue, dan gue bener-bener eh, bener-bener keep pesan-pesannya dia gitu loh, kayak teknik-teknik yang dia kasih. Jadi kan gimana sih kalau lo ketemu orang yang kayak gitu, oh ini orang support banget ya kan, lo mau ngajarin gue, mau ngasih ilmunya ke gue. Oke. Sampai di setahun kemudian, gue lama tuh kan gak ketemu dia, lama ya, cuman kayak lewat sosial media doang gitu. Terus 1 tahun kemudian kita ketemu lah tuh untuk sebuah kegiatan bersama gitu kan. Di saat itu gue udah dapet stripping, dan itu udah mau nginjek hampir 100 episode langsung kan, maksudnya seorang gue baru 1 tahun di entertain terus langsung dapet stripping hampir 100 episode, ya maksudnya ada omongan lah pasti di belakang-belakang itu kan. Gue tahu tuh kayaknya tuh. Udah nih, terus berarti pas gue gue baru dateng nih di venue-nya, biasa ada produser yang, wih gimana nih stripping mau 100 episode gitu-gitu pada kami lah. Gue dateng ke dia, gue ajak tos, lupa gue ajak tos apa gue ajak salaman, gue dicuekin loh. Gue dicuekin asli, Terus sejelas itu gue dikacangin. Dia cuman kayak ngeliat gitu, terus dia sambil dia tetap makan atau minum gitu, gue lupa. Nah lagi cuma latihan acting kali. ya nggak tahu ya, cuman saat itu gue tuh gak ngeh karena lagi rame banget, jadi gue kayak ke distract sama Hmm. orang negur ini negur lagi gitu. Oh ya ya, ya udah, akhirnya gue duduk bener-bener seberangan nih, satu meja berhadap-hadapan Hmm. sama salah satu produser juga kan. Jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol, nah produsernya nanya sama gue kayak, gimana sa kegiatannya, oh ini lagi stripping bla 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 bla. Terus tiba-tiba dia ngemotong pembicaraan gue dan produser itu. Dia cuma bilang, aku juga pingin ini, kalau misalnya aku nganggur aku pingin ngambil kelas gini 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 gitu. Jadi dia sama sekali nggak masuk ke obrolan yang kita lagi obrolin, dia nggak sama sekali nggak ngegubris gue topik gue atau apapun, tapi dia langsung mengalihkan pembicaraan di tengah-tengah orang lagi ngobrol untuk membicarakan dirinya. Sopan nih dia ya, sangat sopan ya. Udah, terus jadi kita bener-bener nggak ada tegur-teguran sampai kayak orang musuhan Sekarang. gitu. Saat itu nggak ada tegur-teguran. Terus Hmm. ya udah, sejak saat itu sampai sekarang jadi gak ada komunikasi lagi. Bahkan terakhir ketemu tuh kita kayak lagi meeting gitu, dia dengan tidak ada izin atau apapun, dia nempatin kursi gue walaupun itu ada tas gue. Gue gak ngerti. Mantap. Dia sangat sopan dan beretika loh dia. Sangat. Maksudnya Sangat sopan dan mempunyai etika yang sangat baik sekali dia. hal pertama yang gue pikirin adalah, gue ada salah apa gitu loh, gue ada salah apa, gue Hmm. itu sampai kepikiran ke gue loh, kayak gue kan nggak pernah ketemu sama dia, kerjaan gue cuma di lokasi gitu. Jadi kayak, Hmm. ini apa ada yang adu domba gue, atau ada yang apa. Oh, gue baru tahu, oh emang karakternya tipe-tipe yang tidak mau ada orang yang bisa menyaingi dia gitu. Ya Lu mungkin, tuh di satu agensi yang sama dulu. kalau gue ngomong itu kan ketahuan dong. Oh ya oke. Nah, WhatsApp aja ya. kan ya, rezeki orang tuh kan udah ada yang ngatur ya. Walaupun Iya, ya Allah yang atur. iya, nggak, gue coba menempatkan posisi jadi dia gitu ya. Kalau Hmm. kenapa sih kesel? Oh mungkin karena pik siapa sih, gak ada embel-embel tiba-tiba lu bisa dapet stripping 100 episode, terus gue ngajarin lo tapi lo bisa di atas, ya gitu. Gimana sih, kayak kadang tuh orang mau mendukung kita tapi sebenarnya nggak sampai untuk di atas dia juga gitu, ngerti nggak sih maksudnya?
Dia lagi menolak pahala yang lagi dikasih ke dia sebenarnya. Ya. Karena lu kan menganggap apa yang pernah dia bekali dulu itu jadi milestone kan. Itu yang membawa lu sampai akhirnya gue dapet stripping nih gitu kan ya. Sekian episode. Ketika dia tahu lu berhasil, dia kayak anjir. Ini nggak bisa nih, gue nggak terima ini kayak gitu kan. Dia gue yang ngajarin gitu kan. Ya, itu adalah salah satu orang yang tidak bisa melihat ibaratnya dia kalau jadi guru terus muridnya lebih pintar dari dia nggak seneng kayak gitu aja. Jadi kayak dia nggak cocok ya karena dia butuh guru juga sebenarnya. Ini Butuh orang yang ngebimbing dia. ini gue ngomong di sini tapi nanti gue cut nih. Iya gitu. Apa yang gitu? Iya itu pengalaman. Gue udah tahu siapa orangnya. Dan apa yang gue lakukan adalah ya udah, gue nggak butuh penjelasan apapun dan gue tidak butuh menjelaskan apapun. Jadi aja ada orang-orang yang punya karakter seperti itu. Iya, baik lagi kan tadi di awal gue bilang mungkin lingkungan terdekatnya dia yang membentuk dia jadi kayak gitu. Mungkin dia jadi toksik karena teman dekatnya dia toksik. Dia salah bergaul aja. Menurut gue sih gitu kali. Secara nggak langsung dia tuh mengcopy paste gitu kan. Dia berbuat hal yang dia lihat dan diaplikasikan ke lu. Dan ke beberapa teman-teman lu juga. Mungkin ya dorongan dari teman dekatnya dia mungkin. Teman dekatnya dia kan, ya saya tahu juga itu siapa. Gue malah nggak tahu siapa. Gue tahu, kan sempat ketemu waktu itu. Oh, yang itu, ya. Ya kan? Lu kenapa nggak itu YouTube lo lagi sih? Kenapa? Oh iya ngomong, iya males aja. Sayang. Males. Lu udah dapat subscriber kan? Ya dikit lah, orang gak gue apa-apain. Ngedapetin 10 subscriber aja tuh susah. Iya. Iya. Jadi mumpung Lu udah banyak sekarang. Iseng aja. Gue banyak karena punya beberapa keberuntungan di konten gue yang naik. Oh iya ya. Lo tau gak sih yang video gue yang 1 juta itu? Gue bisa. Sombong gitu, 1 juta itu. Yang 1 juta itu. Itu kan dalam waktu sebulan gue pokoknya awal sebelum ada video itu subscriber gue itu 9 ribuan. Nah, kan 17.000 gue liat. Iya, begitu gue upload itu nggak nyampe sebulan, pokoknya nambahnya 7.000. Kan berapa sih? 17 bukan sih? Sekarang 17.700. Iya kan, 17 kan? Yes. Tadi gue lihat soalnya, cepet juga nih, 17.000. Ya siapa tahu ketika gue udah nggak acting lagi kan ya apa yang bisa gue lakukan selain gitu. Banyak hal, mungkin jadi ustazah mungkin ya. Seperti Mama Dede, ya siapa tahu, ya kan? Kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Siapa tahu lu jadi pemain reksadana gitu kan? Pada reksadana. Gue ngomong reksadana, gue lagi belajar tuh reksadana. Tuh, mungkin itu masa depan Anda. Mungkin. Ya seperti gue ini kan sangat-sangat beresiko ya, jadi gue harus punya tabungan pensiun, gue harus punya itu, nggak ada yang mau ngurusin gue, nggak kayak lu punya tunjangan. Cukup visioner ya, cukup visioner lah mulut gue langsung. Ya emang, walaupun gara-gara pandemi ini gue harus cairin ya. Tapi terbukti kan, maksudnya ada manfaatnya di hidup lu ya. Kayak gitu, ada. Banget kok. Ngomong-ngomong, ini boleh dibahas nggak sih? Ini boleh dibahas nggak sih? Siapa tahu ini lo punya sesuatu yang bisa membuat gue terinspirasi untuk mengatur keuangan gue. Lo kan punya mobil? Lo punya mobil? Dulu. Waktu itu, ya kan? Terus sebelum lo ngantor, lo kan serabutan tuh. Yang gue tahu sejarahnya lo sangat bela-belain untuk ngejaga tuh mobil dari cicilan-cicilannya itu kan, ya kan, ketika lo kerja serabutan. Nah, dalam beberapa bulan ini ketika lo udah punya fixed income, kenapa tuh mobil lo balikin ke leasing? Satu, gue ngerasa gue gak terlalu butuh mobil. Itu pertama.
Karena Gue nggak butuh banget sama mobil. Karena gue anaknya motoran banget sebenarnya. lo masih single juga. Maksudnya belum berkeluarga gitu kan. Ya, ya, ya. Terus kedua, ini corona nih ya. Gue mau kemana? Gitu kan. Nggak guna. Itu mobil juga di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Ketiga, alhamdulillahnya gaji gue cukup sebenarnya buat membayar cicilan ini dan masih ada sisanya. Nah, Tapi gue ngerasa kalau ini beban gue, ini tuh mobil gue tuh beban dong. Karena gue harus bayar, gitu kan. Ketika ini nggak ada, banyak uang yang bisa gue simpan. yes. Gue lebih baik beli mobil second cash. Jadi gue nggak punya utang. Dan hidup ketika lu nggak punya utang, lu free. Tapi lu udah bayar itu Apa? berapa lama? Udah 2,5 tahun, setengah jalan lagi sih. Wow, berarti lu rugi dong 2,5 tahun itu. Baik lagi, lu ngeliatnya tuh dari mana sisinya? Oke. Kalau lihat itu rugi ya buat lu rugi. Kalau gue ngeliatnya itu untung. Untungnya? Lu bayangin cicilan gue itu sebulan 5,1. Ini fair-fairan banget ya, lo sebutin angkanya. Iya, nggak apa-apa kan, nggak tahu gaji gue berapa kan. Terus 5,1. Kalau lu nyewa mobil sehari kan 300 sampai 350 ribu. Taruh deh 300 ribu. Sebulan 30 hari kan. 3 kali 3 9 ya 9 juta berarti lu sebulan. Kalau gue cuma bayar 5,1, ya kan, gue bisa untung 4 juta. Ya 3 juta something lah, 4 juta lah ya gitu kan ya. Berarti gue untung dong. Iya, nggak kepikiran lo gue. Untung kan gue? Jadi semua itu lo anggap nyewa aja? Sewa aja. Untung lah gue. Tergantung lu aja ngeliatnya gimana. Bukannya ibu ekonomi ya lulusannya? Iya, ekonomi. Iya, gak kepikiran ke sana ya? Kepikiran. Saya sudah melupakan ekonomi itu. Enggak, kalau gue tuh lebih karena ngeliat garis besarnya aja kali ya. Kayak, ya ampun sayang banget udah setengah jalan dan lu udah punya pegangan gitu loh. Karena gue tau menurut gue lo kemarin-kemarin. Makasih lah. Sampai gue harus gimana-gimana ya gitu. Iya, lu tuh gila sih, serabutan. Terus ngejek juga gitu kan dari pagi. Yoi, gue apapun gue lakuin lah asal tuh masih halal. Dan menurut gue tuh bukan pekerjaan yang hina sih. Nah, jadi yang ada di kepala gue adalah, oh itu berharga banget dan lo butuh banget itu. Jadi gue dapet kabar dari lo pulangin gitu ke leasing kayak, why? Kemarin lo sangat mempertahankan itu loh gitu. Mungkin karena emang materi. Karena itu alat gue nyari duit. Oh, karena waktu itu alat lo nyari duit. Iya. Ini boleh lu masukin di terakhir mungkin kayak coach gue cuma mau bilang banyak insan muda yang lahir kreatif karena coronavirus. Yang menggerakkan kita tuh coronavirus. Betul. Kalau nggak ada corona mungkin lu tidak segiat ini membuat YouTube. Mungkin betul banget. Mungkin juga banyak jadi tidak banyak yang main sepeda lagi, walaupun ya beberapa pada nggak tahu diri main sepedanya gitu kan. Tapi menurut gue lu sehat gitu kan, lu pagi bisa sepedaan banyak gitu kan. Terus sekarang jadi banyak yang kreatif membuat usaha online. Betul. Usaha rumahan. Kalau nggak ada corona lu pasti ngapain gitu kan. Tiba-tiba konveksi yang tadinya susah-susah jualan baju, lu tinggal bikin masker lu bisa jual. Menurut gue lu jadi banyak. Corona ini menggerakkan kita untuk berpikir jadi lebih maju sih. Dan membuat kita hidup harus lebih higienis lagi. Dan lu menghargai waktu, lu menghargai pekerjaan lu jadinya. Yang tadinya lu anggap, gampang lah ya juga cari duit gini, enaknya gampang, lu hura-hura, cepet. Ketika coronavirus, lu lockdown semuanya, lu gak bisa ngapa-ngapain, mati lu. Pikir kan lu jadi, itu yang bikin lu melek sama keuangan untuk nabung. Gue udah tahu kok apa yang harus gue lakuin, dan gue mau balikin mobil gue itu udah ada di jauh dari sebelumnya.
Jadi ketika gue udah punya, jadi gue punya range nih. Kalau gaji gue segini, gue balikin nih. Kalau gaji gue segini, nggak gue balikin. Gitu kan. Oke. Ya gaji gue sih naik daripada gaji gue. Ya lumayan lah pokoknya gitu kan. Cuma menurut gue, nggak usah, gue balikin aja deh. Sebenarnya tuh tipis banget dari batas minimum gue. Kalau gaji gue yang segini yang lebih tinggi lagi. Kayak, biarin aja. Gue lepas aja gitu kan. Dan gue terbukti jadi happy dan gue punya utang deh. Santai aja. Iya Ya benar. kan, gue udah, ya beberapa adalah kartu kredit lagi gue, ya bulan ini gue lunasin udah selesai. Jadi kayak, yaudah. Habis itu gue juga asik aja. Gue sekarang punya sepatu baru, gue punya ya adalah parfum gue lumayan lah, gue suka gitu kan, jadi gue bisa beli. Kalau dulu kan gue terlihat gaya aja dengan gue pakai mobil, tapi gue nggak punya duit. Sekarang gue biasa aja. Toh sekarang gini aja, gue di mall, orang tuh nggak tahu gue naik motor atau mobil. Pun gue naik motor pakai jaket tinggal gue taruh motor. Iya. Setelan gue sama aja kayak gue naik mobil. Asik. Nggak ada yang tahu gitu kan, nggak ada yang tahu dong. Nggak ada yang tahu, santai aja gitu kan. Kecuali tukang parkir ya. Kecuali tukang parkir. Lagian juga nggak ada yang tahu. Toh yang bisa ngeliat gue naik motor sih sama pengendara motor kok kalau gue lagi di parkiran. Ya kan, santai aja. Terus kalau ada, dan gue jadi lebih enak buat milih cewek misalnya. Lu nggak punya mobil? Nggak punya, nggak mau. Ya udah, lu bukan jodoh gue gitu kan ya. Gue nggak usah bilang gue bisa beli mobil kok dalam waktu dekat, ya nggak usah gue bilang lah. Dari dulu juga gue waktu temenan sama lu aja biasa aja gue. Gue pertama kali jalan sama lu, gue naik motor gitu kan ya. Mau temenan sama siapapun, even itu temen gue aja, gue akan memperlakukan itu sama. Karena gue selalu punya prinsip, lu mau temenan gue, ngeliat gue dari materi gue apa karena personality gue. Itu aja sih, gue ngeliatnya kayak gitu. Itu yang bikin gue juga nggak mau nekat nyicil mobil sampai sekarang. Oh iya? Ya karena pertama, gue bukan kerja yang terikat punya fixed income, tergantung proyek kan. Terus yang kedua, gue tuh selalu punya prinsip ketika lo nggak bisa beli sesuatu itu dengan cash, ya berarti lo nggak mampu gitu loh. Kecuali rumah ya. Kalau rumah tuh kayak realistis aja gitu buat gue. Kayak terlalu tinggi gitu kalau nggak dibantu. Ya itu sih. Mobil juga tinggi kok. Tergantung asetnya, Ceh. Ini ilmu ekonomi gue nih sekarang udah bicara, Ceh. Kalau mobil sama kayak rumah, tergantung lo mau beli rumah di mana. Dengerin dulu. Kalau mobil, handphone, ya yang berkaitan dengan lifestyle gitu ya, itu punya penyusutan dong. Harganya akan terus menurun. Gue mendingan gue beli cash, sama kayak lo, mendingan gue beli cash itu second daripada gue harus beli baru dan terlihat bagus dan mewah tapi gue nyicil. Nah, jauh halnya sama rumah. Ya memang balik lagi kayak ke lokasi, tergantung kondisi lingkungan itu. Tapi kan nilainya yang namanya properti kan pasti punya kenaikan nilai terus setiap tahunnya. Ya ibaratnya kalau misalkan gue nyicil rumah, gak gue tempatin pun, gue masih di orang tua pun, gue bisa kontrakin, itu bisa ngasilin duit ke gue dong. Untuk bayar cicilan. Ya gak sih? Kayak gitu. Gue mikirnya tuh kayak gitu. Dan untungnya gue gak nekat untuk ngambil ini itu dulu ya. Pas udah corona gini kan gue bisa pusing kan, jadi kayak lo lagi gue balikin. Gue tuh sekarang lagi suka-sukanya kayak nonton kontennya Raditya Dika kalau lagi bahas keuangan, hidup minimalis. Lo tuh bagus banget tuh. Terus ada salah satu finance, lo tahu dia nggak sih? Prita Hapsari namanya, financial consultant Prita Hapsari. Gue lagi suka. Gue taunya Prisa. Siapa Prisa?